ada 260 juta penduduk Indonesia. Hari Raya Idul Adha menjadi hari yang paling ditunggu-tunggu bagi seluruh umat Islam dunia, termasuk di Indonesia. Karena itu, berbagai negara selalu memiliki tradisi uniknya masing-masing saat merayakan Idul Adha. Dan berikut adalah 5 negara dengan tradisi unik perayaan Idul Adha di seluruh dunia versi Top Files. Inggris. Saat Idul Adha, umat Islam di Inggris biasanya menggelar berbagai perayaan yang diadakan oleh komunitas muslim di negara tersebut. Mereka tentu memulai hari dengan menjalankan salat Id serta menyembelih hewan kurban. Selain itu, di masjid-masjid juga diadakan studi atau kuliah singkat yang membahas tentang Islam, terutama budaya dan sejarah. Untuk makanan khas Idul Adha di Inggris, daging kurban biasanya berupa daging sapi atau kambing dan diolah menjadi makanan bercita rasa gurih. Tergantung dari tradisi masing-masing keluarga muslim di Inggris, terutama bagi warga peranakan berdarah Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan, atau Turki. Maroko. Umat Islam di Maroko biasanya menyembelih domba sebagai hewan kurban dan kemudian diolah untuk membuat masakan tradisional khas negara tersebut. Di hari pertama Idul Adha, perut dan hati domba panggang menjadi sajian favorit bagi kebanyakan orang Maroko. Malam harinya, biasanya mereka menyajikan hidangan berupa kepala atau daging bahu domba dengan berbagai jenis sayuran. Hidangan ini disantap bersama couscous, yakni makanan utama bagi masyarakat Afrika Utara yang terbuat dari beras. Pada hari berikutnya, orang Maroko menyajikan barbeque daging, salad, dan makmar atau batbot, yakni roti semi datar yang dimasak dalam wajan. Rozia juga merupakan salah satu hidangan paling penting yang disajikan pada Minggu Idul Adha. Hidangan ini menggabungkan berbagai jenis bahan makanan manis, asin, dan pedas dalam hidangan sup Maroko. Selain kurban, Idul Adha juga menjadi kesempatan bagi keluarga Maroko untuk memperkuat hubungan mereka. Mesir. Pada saat sarapan di Idul Adha, warga Mesir biasanya menyantap daging yang telah dipotong kotak-kotak atau tumis hati. Daging tersebut dimakan dengan fata, yaitu nasi yang dimasak dengan saus tomat. Jika tidak sempat memakan daging dan fata saat sarapan, maka keduanya wajib dihidangkan pada saat makan siang. Setelah itu, makanan penutup yang disebut roa dihidangkan. Roa adalah makanan yang mirip dengan pai daging. Makanan lainnya yang biasa dihidangkan adalah daging iga kambing. Idul Adha di negeri piramida ini juga merupakan waktu yang berharga bagi warga Mesir. Karena pada momen ini mereka akan berkumpul dengan keluarga dan berbagi daging kurban serta mengenakan pakaian baru. Pakistan. Warga Pakistan biasanya merayakan Idul Adha selama 4 hari. Sepanjang perayaan ini, toko-toko diminta untuk tutup karena orang-orang menghabiskan hari dengan berdoa dan menyembelih hewan kurban. Sama halnya dengan di Indonesia, daging hewan kurban kemudian dibagi-bagikan kepada saudara, kerabat, teman, atau mereka yang membutuhkan. Perayaan Idul Adha di Pakistan juga diramaikan dengan acara kumpul keluarga untuk saling berbagi makanan dan bertukar hadiah. Terakhir ada Uni Emirat Arab. Idul Adha merupakan waktu bagi warga Uni Emirat Arab untuk memakai pakaian baru. Para wanita biasanya akan mengecat rambut mereka dan menggunakan parfum. Selain itu, tangan anak-anak dan para wanita akan dihias dengan menggunakan henna. Sebagian besar tuan rumah di negara tersebut akan menawarkan permen, kurma, buah, kopi, dan teh untuk tamu yang datang bersilaturahmi. Sedangkan warga yang masih tinggal di daerah pedesaan menyuguhkan camilan kecil berupa kurma dan susu. Sama seperti negara lainnya, negara ini juga ada tradisi pemotongan dan pembagian hewan kurban berupa domba, kambing, atau sapi yang dilakukan bersama dengan tetangga atau anggota keluarga besar. Nah pemirsa, itulah beberapa negara dengan tradisi unik dalam merayakan hari Idul Adha. Semoga bermanfaat ya. Setiap tahunnya umat muslim di seluruh dunia selalu merayakan Hari Raya Idul Adha. Identik dengan berkurban, beberapa orang bahkan rela merogoh kocek yang cukup dalam untuk membeli hewan kurban dengan kualitas terbaik. Di beberapa negara, terdapat hewan-hewan dengan harga fantastis yang bisa dijadikan hewan kurban. Apa saja? Berikut informasinya kami rangkum untuk Anda.
Sapi jenis Holstein Missy Madison merupakan sapi termahal di dunia asal Amerika Serikat yang kepemilikannya dipegang oleh konsorsium investor Kanada. Tahun 2013, Missy Madison dijual dengan harga lelang lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan harganya yang mahal, hewan ini dapat dijadikan sebagai investasi masa depan. Oleh karena itu, keturunannya sangat ditunggu dan diharapkan perkembangbiakannya. Missy memiliki proporsi tubuh sempurna, berkaki jenjang, dan indah. Saat ini usia Missy menginjak 11 tahun dan memiliki 4 anak. Sapi Limousin disebut dengan sapi elit dengan berat hingga 1 ton. Sapi ini dimanfaatkan sebagai sapi potong dan diperlakukan sangat baik oleh pemiliknya. Proses pemandiannya pun tak biasa, harus menggunakan kuas atau lap lembut agar kotoran di tubuhnya turun. Limousin juga dipijat agar otot tubuhnya tumbuh sempurna. Sapi ini berasal dari daerah Haute, Vienne, Prancis, memiliki tubuh yang besar dengan daging yang empuk dan kadar lemak rendah. Makanan yang dibuat dari daging Limousin dapat dipastikan memiliki cita rasa yang lezat. Harganya terbilang sangat mahal, sekitar 100 juta rupiah. Sapi Simmental. Sapi ini menjadi salah satu hewan ternak dengan harga jual tinggi mencapai 100 juta rupiah. Simmental tergolong spesial karena dapat diternakan sebagai sapi perah dan sapi potong. Simmental adalah hasil persilangan antara sapi Jerman dan Swiss, lalu menyebar ke negara-negara Eropa termasuk Asia. Keunggulan lain dari sapi ini adalah pertumbuhannya yang sangat cepat. Oleh karena itu, banyak yang berminat untuk memeliharanya karena menguntungkan dari segi bisnis. Ukurannya yang sangat besar, Simmental dewasa mencapai 1,1 ton. Sedangkan berat rata-rata sapi ini saja bisa mencapai 800 kg. Tak hanya sapi, terdapat pula kambing dan domba dengan harga yang fantastis di dunia. Apa saja? Ini dia. Kambing Etawa Master Bejo. Dari Indonesia ada juga kambing Etawa yang diberi nama Master Bejo ini merupakan juara 1 dari kontes Piala Presiden Kota Batu yang dibanderol dengan harga fantastis, yaitu 1 miliar rupiah. Di usia yang belum genap 3 tahun pada saat itu, harga tersebut didasari prestasinya di berbagai kompetisi. Kambing seharga mobil mewah tersebut berbobot 130 kg dan diakui memiliki kualitas peranakan yang bagus. Maka dari itu, peranakan dari kambing jenis Etawa ini bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta. Double Diamond. Tidak hanya kambing, domba pun bisa menjadi salah satu pilihan untuk dijadikan hewan kurban. Saat ini, domba termahal di dunia diduduki oleh Double Diamond. Seekor domba Texel asal Belanda ini dihargai senilai 7,2 miliar rupiah. Domba yang memiliki ciri khas berotot dan dianggap sempurna secara genetik ini menjadi rebutan para peternak di Skotlandia. Rekor domba termahal sebelumnya juga dipecahkan oleh domba Texel dengan harga 4,5 miliar rupiah. Itu dia beberapa hewan yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban dengan harga termahal di dunia. Sangat fantastis memang, namun hewan tersebut hingga kini masih menjadi incaran para peternak karena kualitasnya yang sangat baik. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang hanya dapat dilaksanakan di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Umat Islam dari berbagai penjuru dunia berbondong-bondong datang ke Mekah setiap bulan Zulhijjah. Umat Islam di tanah air pun selalu ambil bagian untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala guna melaksanakan ibadah haji. Namun, akomodasi saat ini berbeda dengan zaman dahulu. Lantas, seperti apa tantangan para calon haji zaman bahla? Salah satu tantangan yang dihadapi jemaah haji kala itu adalah ibadah yang memakan waktu lama. Saat itu, sebelum ada kapal uap, jemaah berangkat haji menggunakan perahu layar menuju Aceh. Dari sana, mereka menumpang kapal dagang menuju India karena tak ada kapal yang langsung membawa mereka ke Mekah. Setelah dari India, mereka melanjutkan perjalanan menaiki kapal ke Yaman. Jika beruntung, mereka mendapatkan kapal yang langsung ke Jeddah. Rute perjalanan ini bisa memakan waktu setengah tahun dalam sekali keberangkatan. Kendala lain yang harus dihadapi jemaah haji adalah keramnya kapal yang ditumpangi hingga mengakibatkan penumpang kapal tenggelam atau terdampar di pulau. Ada pula jemaah haji yang harta bendanya dirampok bajak laut atau malah hartanya dijarah oleh awak kapal itu sendiri, sehingga niat berhaji pun kandas. Perjalanan ibadah haji dari Hindia Belanda mulai
mulai dimudahkan ketika terusan Suez dibangun tahun 1869. Saat itu, jumlah kapal uap yang berangkat dari Hindia Belanda menuju Jeddah semakin ramai. Bukan hanya mereka yang berhaji, tapi juga yang bermukim di Mekah. Akibatnya, jumlah jemaah haji yang pulang ke tanah air lebih banyak dibandingkan yang berangkat. Mulanya, semua berjalan lancar, tapi seiring membludaknya jemaah haji, kapal-kapal pemerintah Hindia Belanda tak mampu lagi mengangkut jemaah. Keputusan selanjutnya adalah melibatkan pihak swasta. Namun keterlibatan itu justru menimbulkan masalah baru. Pihak-pihak swasta itu mengambil kesempatan mengeruk keuntungan yang berlebih. Dalam konteks ekonomi, haji juga jadi bisnis. Namun tak semua bisnis itu dijalankan dengan benar. Berbagai masalah menaungi masalah haji di zaman Hindia Belanda. Di zaman itu, ibadah haji menimbulkan persaingan bisnis yang ketat. Saking ketatnya, ibadah haji kerap diwarnai aksi culas dari monopoli hingga penipuan. Agen keberangkatan haji swasta juga terlibat banyak penyelewengan. Salah satu kebobrokan yang paling disoroti pemerintah kolonial adalah yang dilakukan agen Biro Perjalanan Haji. Itulah tantangan bagi orang yang ingin naik haji zaman dahulu. Selain memakan waktu yang lama agar sampai Mekah, biaya dan proses yang dilewati sangatlah besar. Beberapa hari jelang Idul Fitri 1442 Hijriah kemarin, pemerintah Arab Saudi merilis foto terbaru Hajar Aswad yang belum pernah terlihat sebelumnya. Foto close-up resolusi tinggi Hajar Aswad membuat publik bisa melihat dengan jelas bagaimana wujud asli batu hitam yang Allah turunkan lewat Nabi Ibrahim alaihissalam untuk ditempatkan di sudut Ka'bah tersebut. Masih dari sekitaran Ka'bah, umat Islam juga bisa melihat telapak kaki Nabi Ibrahim, sang pembuat Ka'bah dari dekat. Penampakan wujud asli batu hitam dari surga serta telapak kaki Nabi Ibrahim sontak viral di media sosial. Pertama di dunia, foto Hajar Aswad terlihat sangat jelas. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Presiden Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi merilis foto close-up resolusi tinggi Hajar Aswad pada Senin 3 Mei lalu. Foto Hajar Aswad dikumpulkan dengan teknologi Fox-Tech Panorama, sehingga tingkat kejelasan yang berbeda untuk menghasilkan satu gambar dengan akurasi terbesar. Konon diperlukan waktu lebih dari 50 jam untuk menghasilkan foto yang menakjubkan tersebut. Foto Hajar Aswad dengan kualitas tinggi diambil dengan 49.000 megapiksel, 1050 gambar Fox-Tech Panorama dengan masing-masing foto berukuran 160 GB dan difoto selama 7 jam. Hasilnya, ada beberapa foto yang memperlihatkan detail dari batu Hajar Aswad yang dipercaya memiliki keistimewaan. Foto pertama memperlihatkan rupa Hajar Aswad yang dilindungi oleh lingkaran perak. Foto kedua lebih detail memperlihatkan bentuk batu tersebut secara keseluruhan. Dan foto ketiga memperlihatkan adanya batu hitam di Hajar Aswad. Bisa melihat Hajar Aswad sangat jelas di saat masa pandemi ketika jamaah dibatasi. Hajar Aswad adalah batu dari surga yang berada di sudut Ka'bah. Hajar Aswad juga menjadi salah satu sunnah bagi umat muslim yang melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Tak heran jika para jemaah berebut untuk menciumnya, meski tak semua muslim beruntung bisa mencium batu istimewa tersebut. Dan saat pandemi seperti sekarang ini, yang berujung pembatasan jemaah umroh maupun haji, nyatanya semua orang di seluruh dunia justru bisa melihat bentuk Hajar Aswad dengan lebih jelas, baik secara langsung maupun lewat foto beresolusi tinggi Hajar Aswad yang baru saja dirilis pemerintah Arab Saudi. Tak hanya Hajar Aswad, penampakan makom Nabi Ibrahim bisa dilihat dari dekat. Selain merilis foto close-up resolusi tinggi Hajar Aswad,
Dalam waktu yang nyaris bersamaan, Presiden Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi juga merilis foto detail makom Nabi Ibrahim atau bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim alaihi salam yang tidak pernah terlihat sebelumnya yang terletak di Masjidil Haram. Makom Nabi Ibrahim alaihi salam terletak di depan pintu Ka'bah berjarak 10 hingga 11 meter di sebelah timur Ka'bah, atau tepatnya di bagian yang mengarah ke Safa dan Marwah. Bentuk batunya hampir bujur sangkar dengan panjang 40 cm dan lebar serta tinggi sekitar 20 cm. Warna batu putih kekuningan dan kemerahan. Jejak kaki berada di tengah-tengah batu dengan panjang tapak kaki pada permukaan batu adalah 27 cm, lebar 14 cm, dan kedalaman 10 cm. Kisah di balik telapak kaki Nabi Ibrahim. Makom Nabi Ibrahim adalah petilasan Nabi Ibrahim dalam bentuk bekas telapak kaki ketika berpijak saat membangun Ka'bah bersama sang buah hati Nabi Ismail. Ya, inilah batu yang memiliki jejak di mana Nabi Ibrahim berdiri saat membangun Ka'bah ketika tembok menjadi terlalu tinggi. Batu itu lantas diabadikan dengan bingkai emas, perak, dan juga kaca untuk melestarikan jejak kaki Nabi Ibrahim alaihi salam yang juga disebut bapaknya para nabi. Dari dulu sampai sekarang, motor adalah salah satu barang yang paling diincar para pencuri. Meski membutuhkan keterampilan dan waktu yang cukup panjang, namun hal tersebut tidak menyurutkan niat maling untuk melancarkan aksinya. Kalau begitu, kalian yang memiliki kendaraan roda 2 harus lebih waspada lagi. Pasalnya, kejahatan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Untuk memperkecil resiko motor kalian digondol maling, berikut kami telah merangkum beberapa tips untuk membuat maling berpikir 2 kali untuk mengambil motor kalian. Menyisipkan baut. Beberapa waktu lalu ada orang yang menceritakan pengalamannya tentang maling yang gagal mencuri motornya. Cerita ini diunggah ke akun Facebook. Pemilik akun mengatakan, hanya dengan benda seharga Rp3.000, motornya bisa selamat dari incaran maling. Barang yang dimaksud bukanlah sebuah gembok, melainkan baut. Benda sepele ini bisa diselipkan ke dalam piringan cakram. Hal ini bisa terpikirkan karena biasanya pelaku curanmor tidak membawa kunci pas. Kunci stang ke arah kanan. Lazimnya para pengendara motor mengunci stang ke arah kiri. Padahal sebenarnya yang lebih aman adalah mengunci stang ke arah kanan. Karena peluang untuk dibobol akan lebih mudah saat stang dikunci di arah kiri. Maling membutuhkan waktu yang lebih lama saat stang dikunci ke arah kanan. Hal ini bisa membuat maling berpikir 2 kali untuk melakukan aksinya. Gunakan standar tengah saat memarkir motor. Memang agak merepotkan, namun hal ini cukup ampuh. Maling juga membutuhkan waktu yang lebih lama saat hendak mencuri motor yang diparkirkan dengan posisi standar tengah. Dan biasanya, ia lebih memilih motor yang diparkir dengan posisi standar samping karena lebih mudah dibawa kabur dalam hitungan detik. Pemirsa, itulah tadi beberapa tips untuk menghindari pencurian kendaraan roda 2. Meski begitu, kita harus tetap waspada ya, karena pencurian bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Patung identik dengan seni. Beberapa patung bahkan dibuat oleh pemahat terkenal dan diletakkan pada museum berkelas. Selain itu, patung juga dibuat untuk mengenang tokoh-tokoh yang telah berjasa dalam bidang keilmuannya atau teritori wilayah tertentu untuk menghormatinya. Nah, ternyata ada loh patung-patung yang dibangun namun memiliki kontroversi hingga menuai kecaman. Seperti apa informasinya? Selengkapnya dalam top files berikut ini. Patung Joseph Stalin. Joseph Stalin merupakan penguasa Uni Soviet pada tahun 1927 hingga 1953. Bahkan ia dikenang sebagai pemimpin Perang Dunia Populer kedua setelah Adolf Hitler. Karena itu ia masih dikenang dan dibuatkan patung untuk menghormatinya di berbagai negara pecahan Soviet. Namun pada tahun 1956, setelah pemimpin Soviet berganti kepada Nikita Khrushchev, patung-patung Stalin yang tersebar seluruhnya dirobohkan. Hal itu dikarenakan Stalin dianggap diktator yang sangat kejam dan tak berperi kemanusiaan.
Meski ia sangat melindungi warganya, Stalin juga memiliki kebijakan kontroversi yang membuat rakyatnya ketika itu mati kelaparan. Selain itu, di masa pemerintahannya, Stalin juga tercatat telah membantai setidaknya 22.000 tahanan perang Polandia pada tahun 1940. Pembantaian itu dilakukan atas proposal Lavrenti Beria atas persetujuan Joseph Stalin. Karena kekejaman itulah sosok Joseph Stalin dianggap tak pantas untuk dibuatkan patung untuk menghormatinya. Patung Nelson Kalem. Pada tahun 1805, Napoleon Bonaparte dari Prancis berencana menyerang kerajaan Inggris. Laksamana Horatio Nelson Kalem pada saat itu mengerahkan pasukannya sebanyak 1.500 pasukan untuk mempertahankan negaranya. Pertempuran sengit pun terjadi, dan pada akhirnya Inggris mampu memenangkan peperangan itu. Namun naas, Laksamana Nelson juga harus gugur bersama pasukannya setelah Inggris kembali merdeka. Pihak kerajaan Inggris pun memberikan bintang jasa tertinggi serta membuat patung untuk mengenang Laksamana Nelson. Namun, beberapa tahun kemudian, masyarakat Inggris melakukan protes dan meminta agar patung Nelson dihancurkan. Setelah menelisik sejarah, Laksamana Nelson dianggap rasis karena sebagai pendukung supremasi kulit putih dan juga kebijakan kontroversinya mengenai perdagangan manusia hingga sistem perbudakan. Patung Christopher Columbus. Dari semua tokoh di atas, mungkin sosok Christopher Columbus adalah tokoh paling populer karena ia dikenal sebagai penjelajah asal Genoa yang mengklaim telah menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Untuk memperingati 500 tahun penemuan tersebut, sebuah patung Christopher Columbus dibangun di kota Houston, Texas, Amerika Serikat. Namun, banyak warga Amerika yang protes jika Christopher Columbus disebut sebagai sosok pahlawan bagi Amerika. Karena belakangan jejak kelam Columbus mulai terkuak dari klaim manusia pertama yang menginjakan kaki di benua Amerika. Karena sebenarnya tim peneliti lainnya menemukan fakta bahwa benua Amerika sebelum Columbus tiba telah dihuni oleh suku Indian. Alih-alih mencoba berteman dengan penduduk asli benua Amerika, Columbus dengan sekutunya mulai menjajah, memperbudak hingga mengusir suku Indian dari tanah kelahirannya. Patung Kapten James Cook. Jika Christopher Columbus mengklaim dirinya sebagai penemu benua Amerika, sosok Kapten James Cook merupakan pelaut asal Inggris yang mendeklarasikan dirinya sebagai penemu benua Australia. Karena dianggap tokoh yang berjasa, sebongkah patung Kapten James Cook dibangun di kota Sydney pada tahun 1879 untuk menghormatinya. Namun beberapa tahun kemudian, fakta lain terungkap bahwa memang benar jika Kapten James Cook berhasil mendarat di benua Australia pada tahun 1770. Namun deklarasi sebagai penemu tidaklah tepat disematkan kepadanya. Karena para peneliti mengatakan bila Australia telah dihuni oleh suku asli aborigin 40.000 tahun sebelumnya. Meski tak sekeji Columbus dalam memperlakukan penduduk asli, Cook juga tercatat sebagai orang pertama menginjakan kakinya di Kealakekua, Hawaii. Kapal layar yang dinahkodai Cook pertama kali terpantau di Hawaii pada tahun 1778. Penduduk asli terpukau dengan kapal pesiar besar milik Cook serta cara berpakaian Cook bersama rombongannya yang lebih beradab serta benda dari besi yang mereka bawa. Mengutip situs History, Cook menukar besi-besi itu dengan makanan dan juga para kelasi kapal yang menukarnya dengan perempuan. Lambat laut, Kapten James Cook dianggap dewa Lono yang datang untuk mereka karena kelimpahan buah-buahan dan makanan pada saat itu. Namun pada suatu ketika salah satu awak terkena serangan stroke dan mati di tengah-tengah mereka. Kejadian itu sontak membuat mereka cemas dan Cook dianggap berubah menjadi kutukan. Penduduk asli pun marah hingga mengejar Cook dan membunuhnya. Itulah sekian fakta mengenai patung paling kontroversial dan menuai kecaman di dunia.